Jika teman-teman perhatikan pergerakan harga IDX Energy, setelah menyentuh harga terendah sekitar 1925-an, sekarang harganya sudah menyentuh 2142. Selain itu, jika teman-teman perhatikan juga harga gas dunia, saat ini harganya mulai merangkak naik. Dari harga sekitar 2,30-an, sekarang udah menjadi 2,62-an. Lalu, apakah dengan IPO-nya C-Gas ini merupakan tanda-tanda akan terjadinya pembalikan harga gas? Atau justru ini merupakan pertanda bahwa harga gas akan turun lebih dalam lagi? Yuk kita bahas. Tapi, sebelum membahas lebih lanjut, bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Citra Nusantara Gemilang Tbk dengan kode tiker C-Gas merupakan perusahaan yang fokus pada pengembangan gas alam terkompresi atau compressed natural gas disingkat dengan CNG di Indonesia melalui kegiatan usaha perdagangan dan distribusi gas alam yang menggunakan moda transportasi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan pipa gas dengan tekanan gas yang stabil dan aman. Gas alam ini digunakan untuk keperluan industri, transportasi, perumahan, dan pembangkit listrik swasta yang menggunakan gas sebagai sumber energinya. Pemasaran dilakukan secara B2B atau business to business dan B2C atau business to consumer, menargetkan sektor industri, transportasi, dan juga melayani jasa konsultasi terkait operasional dan perawatan peralatan gas alam. Perusahaan ini merupakan perusahaan induk dengan beberapa anak perusahaan, yaitu PT Citra Nusantara Energy dengan kegiatan usaha distributor dan perdagangan gas alam terkompresi, PT CNG Hilir Raya dengan kegiatan usaha distributor dan perdagangan gas alam terkompresi, PT CNG Global dengan kegiatan usaha penyedia jasa perlengkapan dan konstruksi gas, lalu PT Cipta Rizky Energy dengan kegiatan usaha distribusi gas alam dan turunannya serta pembangunan infrastruktur pendukung seperti natural gas treatment, jaringan distribusi perseroan dan anak perusahaan menjangkau Palembang, Sumatera Selatan, Cikarang, Jawa Barat, Grobogan, Jawa Tengah, dan Sidoarjo, Jawa Timur. Pendapatan per segmen di bulan Juni 2023, 97% diperoleh dari gas dengan nominal 177 miliar, 2,4% dari alat proyek dengan nominal 4,4 miliar, dan 0,6% diperoleh dari pendapatan lain-lain dengan nominal sebesar 1,1 miliar rupiah. Kinerja keuangan year on year di tahun 2020, perusahaan ini mencatatkan penjualan sebesar 377,4 miliar rupiah. Lalu di tahun 2021 meningkat menjadi 387,7 miliar rupiah atau naik sebesar 2,7%. Lalu di tahun 2022 pendapatannya kembali meningkat sebesar 423,5 miliar rupiah dan jika dipresentasekan kenaikannya sebesar 9,3%. Lalu di bulan Juni 2022 pendapatannya sebesar 215 miliar rupiah dan di bulan Juni 2023 turun menjadi 182,7 miliar rupiah atau jika dipresentasekan turun 15%. Sayangnya, dari sisi laba bersih, di tahun 2020 perusahaan ini justru mencatatkan kerugian sebesar 3,8 miliar rupiah. Barulah di tahun 2021 perusahaan ini berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 3 miliar rupiah atau jika dipresentasekan menjadi 171,1%. Hal ini terjadi karena perusahaan ini berhasil membalikkan dari rugi menjadi untung. Sayangnya, keuntungan ini kecil ya teman-teman, cuma 3 miliar rupiah jika dibandingkan dengan penjualan bersih sebesar 387 miliar, keuntungan bersihnya ini sangat kecil sekali. Lalu di tahun 2022, perusahaan ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 11,3 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan 2021, kenaikannya sebesar 278,9%. Kenaikannya cukup signifikan ya teman-teman. Tapi sekali lagi, jika dibandingkan dengan penjualan bersihnya, pendapatan bersihnya ini kecil sekali ya teman-teman. Kemudian, di bulan Juni 2022, perusahaan ini berhasil mencatatkan keuntungan bersih sebesar 5,5 miliar rupiah. Dan di bulan Juni 2023, pendapatan bersihnya turun menjadi 4,3 miliar rupiah. Dan jika dipresentasekan, turun 22,5%.
Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 531,4 juta lembar saham atau sekitar 30% dengan harga penawaran Rp338, sedangkan untuk potensi pendanaannya sebesar Rp179,6 miliar. Dan bagi teman-teman yang ingin ikutan IPO-nya, masih ada waktu ya teman-teman, sampai tanggal 4 Januari 2024 karena tanggal pencatatannya masih nanti ya di tanggal 8 Januari 2024. Untuk menarik minat para IPO hunter, pada IPO ini rencananya diterbitkan waran seri 1 sebanyak 265,7 juta lembar waran dengan rasio 2:1 dan harga pelaksanaannya Rp306. Nilai pelaksanaan dari waran ini sebesar Rp81,3 miliar dengan masa perdagangan 8 Januari sampai dengan 6 Januari 2025. Sedangkan tujuan dananya digunakan untuk modal kerja perseroan. Rencana alokasi dana IPO sekitar 90% digunakan untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG Station Natural Gas di Galian Field Tambun Zona 7 Regional 2. Lalu sekitar 10% digunakan untuk modal kerja perseroan. Valuasi Cegas berdasarkan laporan keuangan di bulan Juni 2023, potensi market cap-nya sekitar Rp599 miliar dengan price per share 1,3 sampai dengan 1,5 kali dan PE-nya 59,3 kali. Kemudian untuk PBV-nya 9,2 kali. Valuasinya mahal ya teman-teman, karena memang perusahaan IPO biasanya valuasinya selalu mahal-mahal ya. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Pilar Mas Investindo Sekuritas dengan kode broker PO. Untuk track record Pilar Mas Investindo Sekuritas dalam mengawal IPO, saat saya cari-cari masih belum nemu ya teman-teman. Ada kemungkinan ini adalah pertama kali Pilar Mas Investindo Sekuritas mengawal IPO. Jadi dengan begini, kita lihat saja nanti bagaimana aksi dari Pilar Mas Investindo Sekuritas ini. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan yang pertama, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang gas alam natural. Kesimpulan yang kedua, keuntungan bersihnya ini kecil ya teman-teman, dan menurut saya perusahaan yang keuntungannya kecil itu kurang menarik. Kesimpulan yang ketiga, dana yang terkumpul dari hasil IPO digunakan untuk membangun LNG station, di mana hal ini menurut saya sih cukup bagus ya teman-teman, apalagi dana yang digunakan sekitar 90%. Ya mudah-mudahan dengan begini, ke depan perusahaan ini keuangannya bisa membaik. Kesimpulan yang keempat, valuasinya cukup mahal ya teman-teman. Kalau menurut saya, jika ingin investasi, ada baiknya ditunggu dulu sampai kinerja keuangannya membaik dan valuasinya murah. Dengan target pendanaan seperti ini dan historikal keuangan yang seperti sudah pernah saya bahas, ada kemungkinan saham ini masuk ke dalam papan pengembangan. Jadi harga sahamnya kemungkinan tidak bisa langsung ke Rp1 ya teman-teman, seperti papan akselerasi. Untuk IPO ini saya skip ya teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Ikutan atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info mengenai saham maupun pembahasan IPO dan pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.